Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriliani. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menganalisa sebuah perusahaan, yaitu yang saya ambil adalah perusahaan Gojek. Tentunya di sini saya akan menjelaskan sedikit profil dari perusahaan Gojek itu sendiri. Perusahaan Gojek adalah perusahaan jasa layanan transportasi ya awalnya gitu, yang didirikan oleh Pak Nadiem Makarim, tentunya warga Indonesia yang sudah kita kenal untuk saat ini dia adalah Kementerian Pendidikan di Indonesia. Gojek sendiri dia itu didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010. Gojek resmi berawal itu dari 20 pengemudi ya, 20 orang pengemudi. Oke. Lanjut ke input dari Gojek itu sendiri. Input dari Gojek itu adalah membuat aplikasi Gojek yang di dalamnya menyediakan berbagai macam layanan jasa. Tuh. Lalu output dari perusahaan Gojek itu sendiri yaitu menarik para customer untuk selalu menggunakan aplikasi Gojek untuk mempermudah kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu selanjutnya yang diproduksi. Nah, yang diproduksi dalam perusahaan Gojek adalah jasa yang dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan gitu. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan Gojek itu sendiri, yaitu Gojek mempunyai tujuan untuk membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian menggunakan jasa layanan fasilitas kurir gitu kan, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya gitu. Lalu apa sih sistem operasi yang Gojek gunakan? Nah, di sini ada sistem operasi yang Gojek gunakan itu ada 3. Yang pertama itu Transaction Processing System, lalu ada Process Control System, dan Enterprise Collaboration System gitu. Nah, di sini yang tadi yang pertama itu TPS ya, Transaction Processing System. Nah, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek gitu. Lalu untuk proses kontrol sistemnya itu merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Nah, jadi semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi ini, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan gitu. Lalu sistem yang ketiga itu menggunakan Enterprise Collaboration System, yaitu dia sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi. Nah, jadi ini tuh koordinasi dan kolaborasi antara anggota dan operasi bisnis. Jadi ini tuh untuk mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan gitu. Jadi di sini tentunya perusahaan Gojek memang sangat berdampak positif ya bagi kehidupan kita di era zaman digital saat ini gitu, karena semuanya jadi membantu banget gitu kan dari kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya misal kita biasanya nunggu ojek itu harus disamperin, harus nyari ke pangkalannya gitu. Sekarang lewat Android, maksudnya lewat handphone kita udah bisa untuk mendapatkan pelayanan dari jasa transportasi seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti kita mau order makanan gitu kan, dan di situ tuh banyak banget, ada GoPulsa, GoBox, GoCar gitu. Pokoknya sangat banyak banget membantu untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara produksi dengan operasi. Nah, di sini memang sangat berbeda ya gitu. Kalau untuk produksi itu dia lebih untuk kayak kegiatan manufaktur, lebih di pabrik ya, tentunya di pabrik, dan dia itu untuk mengolah bahan-bahan menjadi sebuah barang gitu. Lalu kalau untuk operasi itu dia lebih luas. Jadi nggak hanya untuk produksi aja gitu, jadi dia juga untuk menciptakan kegiatan administrasi, perdagangan seperti itu, dan kegiatan jasa lainnya. Jadi nggak hanya untuk produksi barang aja gitu. Tapi kalau untuk persamaannya, keduanya itu sama-sama menghasilkan nilai tambah gitu. Lalu di dalam produksi itu
ada barang dan jasa nih biasanya. Ada perbedaan barang dan jasa. Nah, di sini tentunya kalau untuk barang dan jasa sangat berbeda ya gitu. Karena kalau dari segi fisiknya aja untuk barang dia berwujud, tapi kalau untuk jasa dia tidak berwujud. Lalu kalau untuk barang dia pun tahan lama gitu. Kalau jasa tidak tahan lama. Karena kenapa? Karena kalau jasa itu dia langsung kita rasakan gitu kan. Tapi kalau misalnya barang kita masih bisa simpen gitu, masih bisa kita rasain pada saat nanti gitu. Tapi kalau jasa langsung pada saat itu juga kita rasakan gitu. Lalu kayak untuk barang pun juga dia bisa dijual kembali, tapi kalau jasa tidak bisa dijual kembali. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Nah, tentunya itu banyak banget di sini. Yang pertama itu harus ada sumber daya alam gitu kan. Sumber daya alam itu kayak apa sih gitu kan, kayak hasil tambang, pertanian, kehutanan gitu kan, hasil kebun gitu. Lalu ada sumber daya manusia gitu kan. Nah, kalau sumber manusia itu lebih ke keahlian dari manusia yang bisa dimanfaatkan gitu. Terus lalu ada sumber daya modal. Sumber daya modal itu lebih ke uang sama alat pendukung, peralatan